Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang terkait tentang masih bab ibadah. Yang berkaitan tentang ibadah kita sudah sampai di pembahasan furudut tayammumi wa sunanuhu, fardu tayamum dan sunnah tayamum, rukun tayamum begitu. Sebagaimana wudu ada rukunnya, maka tayamum juga ada rukunnya. Dan rukun tayamum ini tentunya harus terpenuhi untuk kesahan tayamum itu sendiri. Juga syarat-syarat tayamum yang sudah kita bahas sebelumnya itu juga perlu diperhatikan. Furudut tayammumi khamsatun wa hiya al-awwal naqlut turab wa huwa tahwilut turab min ayyi makanin ila al-wajhi wal yadain. Fardu tayamum, rukun tayamum yang pertama adalah memindahkan debu. Tanah yang ada debunya, memindahkan debu dari mana saja ke wajah dan tangan, memindahkan debu. Artinya kalau dia tidak memindahkan, tiba-tiba ada saja debunya, misalnya dia berdiri atau dia duduk, tiba-tiba ada angin membawa debu, langsunglah mukanya itu penuh dengan debu, langsung diniatkan. Nah itu kan bukan dia yang memindahkan, yang seperti itu tidak sah. Karena rukun yang pertama adalah memindahkan, begitu. Faidatun al-qasdu wan naqlu mutaghayyirani ay yutasawwar wujudu ahadihima dunal akhar. Ada satu faedah, dikatakan qasad dan nakal itu keduanya ini berbeda. Qasad itu artinya menyengaja, bermaksud. Nakal itu artinya memindahkan. Bermaksud dan memindahkan ini harus ada di dalam rukun tayamum. Harus ada dua-duanya. Tapi katanya di sini keduanya ini berbeda. Terkadang orang itu hanya qasad, hanya menyengaja, bermaksud untuk tayamum, tapi dia tidak memindahkan, maka itu tidak sah. Atau terkadang orang itu memindahkan debunya, tapi dia tidak bermaksud untuk tayamum, maka juga itu tidak sah. Maka dua-duanya ini harus ada. Nah, terkadang orang itu salah satu saja. Nah, misalnya seperti dia hanya qasad tapi tidak nakal, suratul qasdi dunan naqli. Dia hanya menyengaja tapi tidak memindahkan. Idza waqafa fi mahabbir rih wa qasada turaba litayammum falaysihu tayammum li adamin naqli. Apabila orang itu berdiri di arah lawan angin, artinya dia berdiri kemudian ada angin membawa debu. Terkenalah mukanya dan tangannya kena debu dan dia memaksudkan untuk tayamum di saat itu. Tiba-tiba dia berdiri, ada debu banyak ini. Kena mukanya. Sekalian aja tayamum. Itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dia tidak nakal, karena dia tidak memindahkan debunya. Karena tadi syaratnya harus ada qasad dan ada nakal. Yang kedua, suratun naqli dunal qasdi. Nah, ada orang yang memindahkan tapi tidak bermaksud. Gimana? Idza tayammamahu ghairuhu bi ghairi iznihi. Kalau dia ditayamumkan sama temannya, sama orang lain tapi tanpa seizinnya dia. Itu kan dipindahkan, tapi dia tidak memaksudkan. Aulat akhawajhahu wa yadayhi bit-turabi duna qasdin. Fala yasihhu tayammumu kadzalika li adamil qasdi. Atau contoh yang kedua, dia melumurkan wajah dan tangannya dengan debu, tapi dia tidak memaksudkan itu. Maka tidak sah juga tayamumnya karena tidak ada qasad di situ. Jadi dua-duanya harus ada. Mas'alatun, ada masalah. Ma makna qauli sahibi safatiz zubat wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhihi lil yadi aw bil aksi hal. Apa makna perkataan Imam Ibn Ruslan di dalam karangan beliau yaitu Matan Zubat yang mengatakan seperti tadi, fardunya tayamum itu adalah nakal, memindahkan debu. Jikalau dia memindahkan dari wajahnya ke tangannya atau sebaliknya, maka itu sudah sah. Anna lin naqli surataini jaizatain. Ini penjelasannya dari dari Matan Zubat itu. Bahwa
nakal itu memiliki dua gambaran yang diperbolehkan. Pertama, suratun naqli minal yadi ilal wajhi ay yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammum fayamsahu biha wajhahu ma'aniyati tayammum. Gambaran yang pertama, gambaran nakal memindahkan dari tangan ke wajah, yaitu di tangannya orang ini sebelum dia tayamum sudah ada debu. Kemudian dia usap wajahnya beserta dengan niat tayamum. Misalnya dia duduk-duduk, kemudian tiba-tiba dia angkat tangannya, ternyata tangan saya ada debunya. Nah, kemudian itu dipakai bertayamum, dia usap tuh wajahnya. Nah, yang seperti itu sah. Yang kedua, suratun naqli minal wajhi ilal yadi ayatiya ala wajhihi turabun jadidun ba'da an masaha wajhahu fayanqulahu ila yadayhi wa yamsahahuma. Kemudian yang kedua, gambaran nakal memindahkan dari wajah ke tangan. Jadi dia pindahkan debunya ini, diambil dari wajahnya, terus diusap ke tangannya. Boleh enggak? Boleh kalau gambarannya seperti ini, kalau contohnya seperti ini. Gimana contohnya yang boleh? Setelah dia mengusap wajah, setelah dia bertayamum ini, kemudian kan dia usap wajah. Nah, kemudian setelah dia usap wajah itu, tiba-tiba datang debu baru lagi, entah dari mana, membawa debu. Nah, ada lagi debu baru di mukanya. Itu yang di tempat dia ngambil debu untuk tangannya. Yang seperti itu sah untuk mengusap tangannya. Intinya rukun yang pertama ini adalah memindahkan, ya. Rukun pertama daripada rukun tayamum adalah memindahkan debu. Dia pindahkan dan bermaksud di saat itu. Kemudian ats-tsani an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat. Sebagaimana yang kita sudah bahas, niat ini memang wajib secara umum. Di semua ibadah secara umum wajib niat. Walaupun memang ada yang mengecualikan tanpa niat. Tapi umumnya ibadah kita ini memang butuh kepada niat untuk kesahannya. Rukun yang kedua adalah niat. Fayanwi istibahatas shalah li'anna tayammuma la yarfa'ul hadath. Dia berniat apa? Dia niatnya untuk membolehkan sholat. Aku niat tayamum supaya boleh sholat fardu. Begitu. Kalau dia itu sholat fardu. Itu niatnya. Bukan mengangkat hadas. Jadi, nawaitu tayammum listibahatis shalah. Nawaitu tayammum listibahati fardis shalah. Nah, itu niatnya. Bukan nawaitu tayammum liraf'il hadas. Tidak. Karena tayamum itu sebenarnya tidak mengangkat hadas. Wa inna ma yubihu makana muharraman 'alal muhdits. Hanya saja tayamum itu membolehkan yang mana awalnya haram kepada orang yang berhadas. Dia membolehkan yang awalnya haram kepada yang berhadas, dengan tayamum tidak haram lagi. Waktuha, kapan waktunya berniat? Labudda min qarnin niyat bin naql ma'astidamatiha ila masi syai'in minal wajhi. Kapan kita waktu berniat ketika tayamum? Kalau wudu, niatnya kan pas air itu kena wajahnya. Nah, kalau tayamum, niatnya itu didawamkan. Artinya, menyertakan niat dengan memindahkan. Jadi, bagaimana ya? Kan gambarannya begini. Ketika dia taruh tangannya di debu, nah, mulai dari situ dia sudah berniat. Dan niatnya itu didawamkan. Didawamkan itu artinya apa ya kalau bahasanya? Apa bahasa sederhananya didawamkan? Dawamkan ya? Diteruskan. Apa bahasanya? Dihadirkan. Ya, dihadirkan lah. Ketika dia meletakkan tangan di debu, di situ dia berniat dan menghadirkan niat itu sampai dia mengusap wajahnya. Mengusap bagian dari dari wajahnya. Nah, di situ dia berniat tayamum. Kemudian dia melanjutkan usapannya itu. Nah, kemudian juga di tayamum itu nanti tidak harus mengusapnya itu sampai wajahnya itu hitam sama
debu. Nggak harus sampai dalam-dalamnya seperti itu. Cukup diusap biasa saja. Dan jangan lupa bibirnya juga harus kena. Terkadang tayamum karena takut bibirnya kena, enggak kena dia. Harus kena sama kayak wudhu begitu. Harus kena semua bagian wajah ini. Cuma enggak harus didetailkan apa bahasanya. Nah, itu dah, enggak harus sampai kulit bagian akar bulu-bulu yang ada di wajahnya, nggak harus seperti itu. Yang penting semua bagian wajah terkena, termasuk bibir, itu perlu diperhatikan. Kemudian mana dia? Darajatun niyah fit tayammum salasatun. Derajat niat di saat tayamum ada 3. Ada 3 tingkatan niat di saat tayamum. Pertama, niyat istibahati fardhis shalah atau fardhit tawaf. Fayastabihu biha fardan wahidan wa jami'an nawafil wa jami'a ma yaftakhiru ila tayammum kama mushaf wa sajadatis syukrin. Pertama, kalau orang itu berniat fardu salat, aku niat tayamum untuk membolehkan salat fardu atau dia fardu tawaf. Ketika niatnya seperti itu, maka dia hanya boleh melakukan satu tayamum untuk satu sholat fardu. Begitu. Satu tayamum untuk satu tawaf. Tapi boleh mengerjakan semua hal-hal yang sunnah. Misalnya seperti menyentuh mushaf, kemudian sujud syukur, sholat-sholat sunnah yang lainnya itu boleh. Walaupun berkali-kali sholat sunnahnya. Tapi kalau fardunya cukup satu kali. Itu kalau niatnya dia fardu sholah. Kemudian niat yang kedua. Niat istibahatis sholah. Au naflis sholah. Awit tawaf. Au sholatil janazah. Fayastabihu biha jami'as sholawat ma'adal fardal aini. Kalau niatnya itu hanya membolehkan sholat saja tanpa bilang fardu. Saya niat tayamum supaya bisa sholat. Bilang sholat saja, tidak ada fardunya. Nah, itu beda tingkatan niatnya. Itu tingkatan yang kedua. Atau dia niat tayamum untuk membolehkan sholat sunnah. Atau tawaf. Atau sholat jenazah. Maka yang seperti itu boleh dia melakukan semua sholat selain sholat fardu. Sholat fardu nggak boleh. Karena dia kan niatnya bukan untuk melaksanakan fardu sholat. Tapi untuk sholat biasa, sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang lain boleh dia kerjakan semuanya. Selain sholat fardu. Kemudian wa fi niyat istibahati khutbatil jum'ati khilafun. Nah, kemudian kalau niat membolehkan khutbah Jumat, tayamum dengan niat supaya bisa khutbah Jumat. Di sini ada perbedaan. Fa indar ramli yastabihu biha fardan ainiyan wahidan. Li'annaha bimanzilati rak'atain. Sawa'un akana al-fardul khutbata am ghairaha. Wa amma inda bani hajarin fala yastabihu bitayammum laha fardan ainiyan. Wattafaqu annahu la yajma'u ma'aha fardan akhar walau khutbatan ukhra. Fala yakhtubu thaniyan ba'da an khataba awwalan bitayammumin wahidin. Di dalam niat membolehkan khutbah Jumat di saat ceritanya ini mungkin nggak ada lagi khotib selain dia kan, cuma diajak misalnya khotib dan semua misalnya orang di sana memang Jumatannya pakai tayamum semua. Ya kalau ada yang nggak pakai tayamum ya nggak usah suruh yang bertayamum. Tapi mungkin ini ceritanya ya seperti itu, semuanya mungkin jamaahnya bertayamum, mungkin lagi nggak ada air kan atau apa. Nah, ketika seperti itu, ketika khutbah sama harus bertayamum dulu. Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Romli, dia boleh mengerjakan satu fardu dengan tayamumnya itu. Karena yang namanya khutbah itu sama kedudukannya dengan 2 rakaat. Baik khutbahnya itu khutbah fardu atau khutbah sunnah. Khutbah sunnah seperti misalnya khutbah di saat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, maka dia tidak bisa mengerjakan
kalau dia niatnya istibahah sholat, tidak bisa dia menggunakan tayamum itu untuk melaksanakan fardu aini. Tapi menurut kesepakatan para ulama, nggak bisa orang itu mengumpulkan sholat, mengumpulkan khutbah dengan sholat Jumat dengan satu tayamum. Atau juga nggak bisa orang itu khutbah pertama langsung nyambung khutbah kedua dengan satu tayamum. Berarti khutbah pertama dia tayamum, nanti pas khutbah kedua tayamum lagi. Begitu. Itu menurut kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, niat istibahati masil mushaf aw ma yaftakiru ila tayammum kasajadatit tilawah wasyukr fayastabihu biha jami'a ma yaftakiru ila tayammum ma'adal salata fardan wa naflan wa ma fi hukmiha kattawaf. Ketiga, niatnya itu membolehkan menyentuh mushaf atau sesuatu yang membutuhkan kepada tayamum seperti misalnya sujud tilawah dan sujud syukur. Maka yang seperti itu, kalau niatnya seperti itu, dia boleh mengerjakan apa saja selain sholat fardu dan sholat sunnah. Dan juga seperti tawaf, itu nggak boleh. Kalau dia niatnya itu, niatnya tayamum untuk hanya bisa menyentuh mushaf, atau seperti sujud tilawah, sujud syukur, boleh selain, tapi sholat fardu dan sholat sunnah nggak bisa. Intinya, kalau orang tayamum, bagusnya itu niatnya ya sudah, ambil yang paling tertinggi, yang nomor 1 tadi. Apa? Itu niatnya untuk melakukan, membolehkan fardu sholat. Nah, ketika dia niat yang pertama, tingkatan yang pertama tadi, maka boleh dia untuk melakukan hal-hal kesunahan yang lainnya, selain menggabungkan 2 fardu tentunya. Nah, itu saja niatnya yang fardu sholat saja. Niat tayamum itu supaya tercakup semuanya. Tapi kalau dia niatnya itu sholat sunnah atau niatnya itu menyentuh mushaf, maka yang lebih atas dia tidak bisa lakukan. Seperti fardu, sholat fardu dan sholat sunnah, kalau hanya niatnya itu mau menyentuh mushaf, itu nggak bisa dia lakukan. Yang ketiga, panjang dia. Ats-tsalits mashul wajhi kullihi wala yajibu isalu turab ila manabit sya'ri wala yundabu. Mengusap wajah, itu rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah mengusap wajah. Wajah ini semuanya harus diusap. Kullihi, semuanya. Termasuk di situ bagian bibirnya. Itu kadang kan orang tayamum bibirnya dimasukin karena mungkin takut karena debunya. Itu nggak bisa, nggak sah, karena tidak terkena bagian semua wajah. Harus semua wajah kayak wudhu. Cuma tidak wajib menyampaikan tanah itu ke kulit tempat tumbuhnya bulu yang di wajah, tempat tumbuhnya rambut di wajah, dan tidak disunahkan. Yang keempat kemudian ar-rabi mashul yadain, mengusap kedua tangan. Tidak sampai kaki ya, kalau tayamum cukup wajah dan tangan. Wal kaifiyatul masnunatu fi mashil yadain, cara yang disunnahkan dalam mengusap kedua tangan, ayyadha'a asabi al-yusra wal ibham ala dhahri asabi al-yumna siwal ibham. Dia meletakkan jari yang kiri dan ibu jarinya di atas punggung jari kanan selain ibu jari. Jadi dia meletakkan jari kiri dan ibu jari di atas punggung kanan. Oh iya. Nanti dilihat saja prakteknya. Ini harus dilihat prakteknya. Begitu caranya. Nanti dilihat. Bihaitsu la takhruju anamilul yumna an musabbihatil yusra. Sekira ujung jari-jari yang kanan itu tidak keluar dari jari-jarinya, jari telunjuknya yang kiri.
wa yumirraha 'alal yumna. Kemudian dia jalankan. Fa idza balagal ku dhamma. Kalau sudah sampai ku itu digenggam. Atrafa asabihi ila harfi dhira. Wa yumirraha ila al-mirfaq. Thumma yudira batina kaffihi ila batnir dhira. Wa yumirraha alaihi rafi'an ibhamahu. Fa idza balagal ku amarra ibhamal yusra ala ibhamil yumna. Wa yaf'alu kadzalik bil yadil yusra. Itu caranya, nanti dilihat di prakteknya saja ya. Nah, intinya dia ini jarinya di bawah telapak, di bawah yang kanan dijalankan, diputar, nah, kemudian jempolnya terakhir. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir al-khamis at-tartib bainal mashatain, tertib. Artinya wajah kemudian tangan. La budda min ayyam sahal wajha awalan thummal yadain. Maka harus dia mengusap wajah dulu baru kedua tangan. Nah, itu fardu rukun-rukun tayamum. Nanti kita lanjutkan di sunnah tayamum.